Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Kali ini saya akan membahas apa itu folklore, ya, dan hal-hal yang sering kita anggap sesuatu yang kuno begitu ya, folklore itu. Barangkali kita pernah mendengar istilah folklore sebagai cerita rakyat, puisi rakyat, peribahasa, pepatah, pertanyaan tradisional, sesajen, obat-obatan tradisional, seni pertunjukan tradisional, arsitektur rumah adat, mitos-mitos makhluk gaib di sebuah tempat, dan lain-lain. Kita sering menyebut semua itu folklore sambil mengabaikan validitas terkait istilah itu, ya. Bagi sebagian orang, istilah folklore ini biasanya menyiratkan sesuatu yang tidak benar, tidak nyata, sebuah cerita atau kepercayaan yang kuno, gitu ya. Nah, pada studi folklore, pemaknaan seperti itu perlu ditunda atau perlu dianggap sebagai kesalahpahaman. Ketika kita belajar folklore, kemudian berharap dapat belajar hanya tentang budaya kuno dari masa lalu, ya, dari masyarakat yang kurang berpendidikan, kurang beruntung, kurang canggih, ya, atau kelompok primitif, nah itu juga salah paham. Pada kesempatan kali ini, ya, kita perlu menjernihkan kesalahpahaman tentang folklore dengan mempertimbangkan apa itu folklore dan bukan, ya. Kembali lagi ke pertanyaan, apa itu folklore? Ya, nah, kita mulai, ya, ini hanya definisi sementara, begitu ya. Jadi folklore ini adalah terkait dengan banyak hal. Hampir tidak mungkin untuk didefinisikan secara ringkas. Di folklore ini adalah sesuatu yang dipelajari oleh folkloris, jadi oleh ahli folklore, ya, dan disiplin ilmu yang mereka geluti. Betul bahwa folklore adalah cerita rakyat, makanan tradisional, apalagi tahayul, gitu ya, arsitektur rumah, dan banyak contoh lainnya. Folklore ini ada di mana-mana, ada di kota, ada di pinggiran kota, ada di desa, ya, ada di dalam keluarga, juga ada di dalam kelompok masyarakat. Nah, folklore ini hadir, ya, dalam berbagai bentuk komunikasi informal, baik verbal, teks lisan dan tertulis, ya, atau lewat perilaku, ritual, atau hal-hal material, ya, benda fisik. Nah, di dalamnya itu terkandung nilai-nilai tradisi, cara berpikir dan berperilaku masyarakatnya. Jadi folklore juga ini seringkali, ya, tentang seni, ya. Folklore tentang orang-orang dan cara orang belajar, gitu ya. Hal tersebut ini membantu kita, ya, untuk ya, mempelajari siapa diri kita dan bagaimana memaknai dunia di sekitar kita. Itu salah satu urgensinya belajar folklore. Di folklore
belum tentu sesuatu yang tidak benar, ya, belum tentu tidak benar atau belum tentu juga kuno, ya. Misal begini, apakah kalian pernah ya melihat atau melakukan ya misalnya membuat permintaan ya sebelum meniup lilin di kue ulang tahun misalnya, atau makan nasi tumpeng ketika selamatan gitu. Atau misalnya membawa benda tertentu ya atau mengenakan pakaian tertentu supaya dapat membawa keberuntungan. Nah, itu semua adalah folklore ya. Beberapa telah ada selama beberapa generasi begitu ya, tapi beberapa juga kan relatif baru. Beberapa mungkin bermakna bagi suatu kelompok masyarakat, beberapa mungkin hanya relevan untuk segelintir orang. Nah, yang ingin dikatakan di sini adalah pertama ya, bahwa contoh-contoh tadi ya benar atau tidak, misalnya tadi yang meniup lilin, memohon atau membawa benda untuk membawa keberuntungan, apakah itu benar atau tidak, itu tidak relevan ya. Dan juga tidak harus juga benar gitu kalau membawa sesuatu gitu akan membawa keberuntungan ya. Dan lagi pula ngapain juga dibahas soal benar tidaknya. Jadi tidak relevan ya membahas soal benar atau tidaknya, karena bukan itu tuh yang biasanya yang digali ya. Kedua ya, tadi contoh-contoh tadi ya, contoh-contoh folklore tadi itu ternyata kan tidak dimiliki atau dilakukan hanya oleh orang-orang yang sederhana, yang primitif, juga tidak kuno. Jadi faktanya adalah bahwa Anda kan bisa mengenali contoh-contoh tadi ya, atau contoh serupa lainnya ya, yang menggambarkan bahwa folklore bukan sekadar soal sejarah masa lalu ya. Jadi folklore hidup dan berkembang ya, berubah dalam kehidupan kita ya. Jadi setiap dari kita ini mengalami dan pernah berbagi folklore. Jadi seorang folkloris atau ahli folklore, atau barangkali kita yang sedang belajar folklore, ini patut menghindari penggunaan terminologi seperti benar, primitif, sederhana, palsu gitu ya, ketika kita berbicara tentang folklore. Kenapa? Karena istilah-istilah itu menyiratkan bahwa folklore itu palsu atau hanya ada dalam budaya kuno yang tidak melek huruf gitu ya. Jadi perlu misalnya kita memandang dengan sudut pandang yang lain. Ketika kita tidak menilai pemilik folklore dengan standar dari luar ya, maka kita dapat melihat bahwa di dalam folklore itu terkandung ide dan nilai yang ingin diekspresikan, misalnya di dalam kelompoknya atau tentang komunitas pemiliknya. Jadi ketika belajar folklore atau seorang folkloris bisa terjun ke lapangan ya, mengamati masyarakat, merekam, mencatat orang-orang ya, apa yang dilakukannya, apa yang diyakininya, dan bagaimana ya berkomunikasi dengan budaya kehidupan kita. Disiplin folklore telah berkembang menjadi cara mempelajari tentang bagaimana suatu masyarakat berpikir, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka berbagi pengetahuan,
dan bagaimana mereka membentuk identitas mereka. Jadi mempelajari folklore adalah cara belajar tentang manusia, tentang orang, tentang masyarakat, ya, tentang berpikir, ya, bagaimana berkomunikasi dan memaknai kehidupan. Mempelajari folklore berbeda dengan disiplin ilmu lain, ya, dalam pendekatan dan fokusnya, seperti yang dijelaskan oleh Richard Dawson, ya, seorang folkloris, bahwa folklore ini fokus studi budaya tradisional, ya, atau budaya tidak resmi, ya, budaya rakyat yang seringkali dioposisikan dengan budaya elit, ya, bukan untuk membuktikan tesis benar tidaknya folklore itu, tetapi untuk belajar tentang masyarakat, tentang kemanusiaan. Seringkali diabaikan oleh disiplin konvensional, ya, atau ilmu lain, gitu. Misalnya ya, sejarawan seringkali menulis sejarah elit, orang-orang sukses terlihat heroik gitu ya. Sarjana sastra mempelajari tulisan-tulisan elitis, ya, dan lain-lain. Nah, secara teoritis maupun dalam prakteknya, misalnya disiplin sejarah, studi sastra, antropologi, sosiologi, nah, folkloris menggunakan lensa yang berbeda. Jadi folklore berbeda dari bidang-bidang ilmu tadi, ya, dalam cara memandang komunikasi sehari-hari, komunikasi informal, ya, dan ekspresinya. Ini folkloris, ahli folklore mempelajari bagaimana anggota kelompok ini atau komunitas masyarakat berkomunikasi secara kreatif satu sama lain, ya, serta apa dan kepada siapa mereka berkomunikasi. Sampai sini kita perlu mengakui bahwa folklore itu sulit untuk didefinisikan, ya. Dalam buku Living Folklore, ya, yang ditulis oleh Marta Chesim dan Martin Stephen, ya, ini folklore ini dipelajari secara informal, pengetahuan tidak resmi tentang dunia, tentang diri kita sendiri, tentang komunitas, kepercayaan, budaya, tradisi, ya, yaitu diekspresikan secara kreatif melalui kata-kata, musik, adat istiadat, tindakan, perilaku, ya. Nah, itu juga merupakan proses interaktif dan dinamis untuk menciptakan, untuk berkomunikasi dan bertindak, ya, bagaimana berbagi pengetahuan dengan orang lain. Baik, sekarang kita coba masuk ke definisi folklore dari para ahli, ya. Para ahli telah mendefinisikan folklore baik menurut komponennya maupun menurut teori yang membantu kita memahami cara kerjanya, ya. Jadi kita nanti akan melihat beberapa definisi para ahli ini dan, ya, sedikit membahas bagaimana definisi itu dapat memperjelas atau memperluas pemahaman kita tentang folklore, ya. Definisi-definisi terdahulu itu menggambarkan berbagai hal yang dapat dilakukan oleh folklore, ya, dan perhatiannya yang diberikan oleh folkloris terhadap subjeknya. Definisi lain yang lebih luas itu mempertimbangkan apa yang dilakukan folklore dan apa artinya bagi kelompok yang menyebarkannya, ya.
Pertama ini dari William Wilson. Ya, William Wilson menekankan aspek humanistik dari folklore. Ya, yang membawa kita ini untuk dapat mengeksplorasi apa artinya menjadi manusia. Jadi Wilson mengatakan bahwa folklore itu adalah upaya untuk menemukan dasar kemanusiaan kita bersama. Ya. Definisi sederhana lainnya yang ditawarkan oleh misalnya Ben Amos ya adalah, jadi folklore ini adalah komunikasi artistik dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, yang menyiratkan kualitas estetika folklore dan pentingnya interaksi kelompok ya dalam mengamati dan mendefinisikannya. Banyak folkloris lain ya membahas cara orang belajar ya membuat dan berbagi folklore dan menekankan gagasan bahwa folklore adalah proses yang melibatkan orang secara aktif. Bear Tolkien menggambarkan proses ini sebagai ciri utama dari folklore. Jadi semua folklore ini ya dapat berpartisipasi dalam proses yang khas dan dinamis. Tolkien mengatakan bahwa proses folklore adalah kombinasi dari elemen-elemen yang berubah ya, yang dinamis dan yang statis, yang konservatif. Yang keduanya terhubung dengan masa lalu dan masa kini suatu kelompok dengan cara yang terus berkembang dan berubah ya melalui penyebarannya, komunikasinya dan pertunjukannya. Definisi berikutnya adalah dari Benjamin Botkin. Botkin ini menawarkan definisi bahwa folklore adalah kumpulan kepercayaan, adat, ya, ekspresi tradisional yang diwariskan sebagian besar dari mulut ke mulut dan tersebar terutama di luar sarana komunikasi dan pengajaran yang komersial dan akademis. Di setiap kelompok yang terikat oleh kepentingan dan tujuan yang sama, ya, baik yang berpendidikan maupun tidak, ya, baik pedesaan atau perkotaan, ya, dan memiliki sekumpulan tradisi yang dapat disebut itu folklore. Ya. Ke dalam tradisi-tradisi tersebut, ya, masuk banyak unsur individu, sastra, ya, tapi semuanya diserap dan diasimilasi melalui pengulangan dan variasi menjadi suatu pola yang memiliki nilai dan kesinambungan bagi kelompok secara keseluruhan. Pengertian-pengertian seperti yang telah diungkapkan tadi itu menegaskan bahwa ya ungkapan, adat istiadat dan objek kajian folklore itu tidak berada dalam ruang yang hampa. Jadi tidak terlepas dari orang-orang yang menciptakan dan menyebarkannya. Beberapa definisi menekankan cara bahwa folklore adalah bagian dari pengetahuan dan pengalaman informal dan non-institusional. Menurut Jan Harold Brunvan, ini maaf nih kalau saya keliru menyebutnya, folklore adalah bagian budaya tradisional, tidak resmi, dan non-institusional. Jadi ini mencakup semua pengetahuan, pemahaman, nilai, sikap,
asumsi, perasaan, dan kepercayaan yang ditransmisikan dalam bentuk tradisional dari mulut ke mulut atau dengan contoh-contoh adat gitu ya. Folklore sekali lagi ini terhubung dengan pengalaman sehari-hari ya yang disebarkan dengan orang-orang di lingkungan, kelompok sebaya, dan keluarga. Jadi bukan sesuatu yang secara resmi diajarkan melalui lembaga-lembaga institusi resmi begitu ya, atau melalui buku-buku teks. Barangkali ada banyak lagi definisi lain dan yang baru, definisi yang baru muncul seiring dengan berkembangnya disiplin ilmu ya. Tak satu pun dari definisi itu benar-benar salah, namun tidak ada yang benar-benar definitif ya. Jadi folkloris sampai sekarang ini terus mendefinisikan kembali istilah folklore, karena folklore sendiri ini terus berubah, dan begitu juga pemahaman kita tentang folklore. Nah, ya. Namun sebagian besar ya definisi saat ini dapat membantu lah setidaknya ya dalam mengembangkan atau dalam studi kita tentang folklore ya. Pertama-tama seperti yang telah dibahas, umumnya ini diakui oleh para ahli bahwa folklore bersifat informal, bukan formal, tidak resmi. Kedua, ini folklore ini dianggap sebagai sesuatu yang disebarkan dan dipelajari oleh orang, oleh komunitas masyarakat ya. Dan proses aktif mengkomunikasikan folklore kepada dan dengan orang lain. Komponen lain yang sering disebut oleh folkloris adalah ya komunikasi, pertunjukan, seni, identitas dari kelompok, kepercayaan, dan nilai-nilai bersama ya, dan tradisi. Sampai sini sudah banyak definisi dari beberapa para ahli ya. Dari beberapa definisi itu ada beberapa fitur yang tetap konstan ya. Jadi folklore ini merupakan bagian aktif dari eksistensi dan ekspresi manusia ya, yang melibatkan seni, komunikasi, proses, budaya, dan identitas. Nah, saya kira itu yang bisa dibahas di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada tambahan referensi ya atau ada koreksi dan lain-lain, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk memperkaya pengetahuan kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.